Ketika Allah ini memberikan jenengan yang terbaik, sebenarnya mau memberikan jenengan yang terbaik, jenengan ini dalam keuangan ini membutuhkan, tapi sebenarnya apa? Mungkin ada cara yang lebih terbaik. Allah Maha tahu ya. Ketika jenengan mencari pinjaman kemana-mana, satu hari itu tidak dapat, padahal Allah sudah punya rekayasa yang lebih baik. Ketika tidak dapat, inilah akhirnya jenengan tercetus ucapan yang kadang menyimpang. Wong nek payah ngene, ora ono sing reken. Wong nek sing urip susah nek butuh duit ngene. Biyen aku sik seneng bae to mek sekarang aku susah golek duit sorone men utang iki doangan ya deloken kae deloken. Parah. Men melarat kaya aku ya. Ya. Aran jahat. Padahal sebenarnya Allah ini memberikan dengan terbaik. Karena ketika jenengan ini nanti dapat pinjaman, nanti apakah mengembalikannya ini mampu atau tidak? Lah ini Allah ini kan gitu, ya. Tapi kadang kita tidak sadar, dewe rasa sadar. Nah, ini. Ya. Akhirnya memaksakan diri. Inilah yang dikatakan memaksakan diri. Maka di sini dituliskan, dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Mulane kabeh iki perlu butuh tuntunan. Butuh istilah benar-benar introspeksi, koreksi. Lebih baik kita ini lebih banyak diamnya. Jadi kita ini biar bisa tahu, mulanya diajari kon poso, kon ngempos rasa. Wong orang mangan sedina lho, dina ra mati. Ya. Lah, ini dibuktikan kadang manusia bingung, aduh gue mangan sesuk priye, ngoman sesuk priye, akhirnya mencari hutangan kemana-mana. Tapi coba di bulan ini jangan lihat, nggak makan sehari loh, jangan masuk tuh. Oke. Jadi sebenarnya manusia ini punya rasa ketakutan yang tidak beralasan. Takut dengan sendirinya. Takut dengan sendirinya. Padahal di bulan puasa ini kita harus lebih banyak mengambil hikmahnya atau ilmunya. Orang kebanyakan mengatakan kalau tidak makan, telat makan nanti penyakit mah. Di bulan puasa ini coba sehari orang muslim semua berpuasa. Tapi kenapa rumah sakit nggak full? Harusnya ngantri, penyakit mah semua atau apotek ya? Enggak. Sehari jangan nggak makan, nggak minum, nggak mati. Ini untuk introspeksi diri kita. Kenapa? Apa yang harus kita takutkan? Kalau memang kita pagi belum ada yang perlu dimakan, Allah belum memberikan, pasti siang atau sore pasti ada. Allah itu Rahman Rahim. Mungkin apa? Kita disuruh introspeksi, ngoreksi diri, biar kita bisa merasakan gimana rasanya ketika kita ini kelaparan, sedangkan di sebelah kita, di depan kita, tetangga kita, teman kita banyak yang berlebih-lebihan, mempunyai lebih tapi tidak ingat kepada kita. Ini kita mikir gimana rasanya, kita ambil ilmunya. Setelah kita dapat ilmunya, oh ternyata kayak gini. Nanti ketika jenengan ini benar-benar diberikan karunia oleh Allah, jenengan akhirnya bisa dapat ilmunya. Jenengan akhirnya apa? Bisa lebih berrahman rahim lagi dengan baik. Nah itu. Maka di bulan puasa ini banyak hikmah, banyak ilmunya yang kita serap kalau jenengan paham. Banyak. Tapi kadang manusia ini nggak tahu puasa dibikinnya kayak gini. Padahal ini hanya sekedar untuk mendapatkan ilmu, untuk kita bisa belajar lagi merendah diri, menerima yang pandum, hablum minanas biar lebih baik, Rahman Rahim biar lebih baik. Coba jangan rasakan. Ya. Mungkin jangan masih dalam ranah namanya mayoritas, yang kebanyakan muslim. Coba jangan sekali-kali berada di daerah minoritas yang muslimnya hanya sedikit. Cobalah jangan belajar dari situ, rasanya kayak gimana jadi minoritas bukannya mayoritas, biar nggak terlalu sombong. Jadilah minoritas, coba rasanya gimana. Nah dari situlah jangan akan mendapatkan ilmunya yang lebih banyak.
Ojo sidik-sidik nyalahke Gusti Allah, sidik nyalahke Gusti Allah. Lebih introspeksilah diri lagi di bulan puasa ini. Ya Allah, ternyata ngene ya. Sedina ora mangan rasane lho kaya ngene. Sedina ora ngombe lho rasane kaya ngene. Sedina ora ngerokok lho rasane kaya ngene. Ya. Masih untung kita masih ada batasan waktu. Nanti ketika mendengar suara adzan maghrib kita bisa makan, minum, rokok. Coba orang yang di luar sana yang benar-benar tidak memiliki apa-apa, tidak mempunyai apa-apa, nggak tahu yang mau dimakan apa dan jam berapa dia akan makan, ini kita harus dapat ilmu nih dari situ biar kita selalu berrahman rahim, biar apa yang selalu diberikan oleh Allah, karunia yang dititipkan kepada kita ini, kita tidak merasa bahwa ini punya kita, tapi ini sekedar titipan yang harus kita sampaikan kepada orang yang membutuhkan itu. Itu ilmu nih sama. Nah, kalau jenengan ini puasa terus habis lebaran masih utuh pancet, ya percuma, berarti jenengan tidak dapat barokahnya, tidak dapat karomah ilmunya dari puasa. Bisa dilihat ini nanti ketika habis lebaran, coba karena sekarang wah, orang yang tadinya kayak gini untuk bulan puasa pasti kayak gini karena apa? Merasa ini pahala besar nih, membagi takjil, membagi ini nggak kaget. Inilah kebanyakan manusia bersandar pada amal-amal, bukan bersandar kepada Allah Ta'ala. Kalau manusia bersandar pada Allah Ta'ala, jangan di bulan puasa saja, tapi setiap hari di bulan apapun itu harus punya sifat kayak gitu. Ini bukti banyak orang-orang yang sekarang ini masih bersandar pada amal, bukan bersandar pada Allah. Yang tadinya nggak pernah mau membagi jajanan pada bulan puasa, ya membagi. Ini satu bukti. Ini satu bukti bahwa banyak manusia yang masih bersandar pada amal, bukan bersandar pada Allah Ta'ala. Ini bulan ini hanya jenengan untuk introspeksi, untuk diambil barokahnya, karomahnya, dijadikan ilmu jenengan untuk dilakukan nanti setiap hari sampai nanti akhir hayat. Pada bulan puasa yang tadinya orang tidak pernah membuka Al-Quran, ketika bulan puasa membuka Al-Quran karena mendengar kalau tadarus pahalanya sekian, ya nanti akan sekian. Nah inilah, ini menandakan bahwa orang-orang seperti ini masih bersandar pada amal, bukan bersandar pada. Harusnya kan membuka Al-Quran ini setiap hari, karena Al-Quran ini adalah sebagai tuntunan kitab yang sebenar-benarnya. Ya. Maka dikatakan bulan Ramadan ini adalah bulan suci. Karena apa? Untuk belajar kita mendekatkan diri kepada Allah di bulan inilah. Karena terlalu bandelnya manusia, ketika diiming-imingi baru mau melakukan. Yang tadinya tidak mau sholat jamaah, ketika di bulan puasa akhirnya ya ini sudah keterlaluan. Manusia hanya mau melakukan ibadah kepada Allah ketika mendengar iming-iming. Inilah maka kacau. Harusnya kan kita ini bersandar pada Allah, jangan bersandar pada amal-amal. Aneh. Makanya apa? Banyak-banyaknya belajar, mencari guru-guru agama, kiai, ustadz, habaib, untuk benar-benar belajar ilmu-ilmu ibadah, belajar kitab-kitab, biar kita tahu, biar tidak selalu bersandar hanya pada amal-amal saja, tapi apa yang semua kita lakukan ini biar bersandar kepada Allah, karena
Semuanya ini hanya milik Allah. Kita ini tidak mempunyai apa-apa. Kita ini nggak punya apa-apa. Jangankan harta benda, raga saja punya Allah Ta'ala. Ya, ini makanya jenengan perlu dihayati benar-benar. Kalau nggak dihayati bahaya Anda, ya.